Oke, selamat datang di channel saya Anak Tua. Bersama gue di Tuangsa di segmen Mari Diskusi. Air putih dulu guys. And let's go guys. Mari diskusi. Alright guys. So kembali lagi di Mari Diskusi. Akhirnya setelah lo harus tahu, terus kemarin gue jadi sering live stream. Sekarang Mari Diskusi lagi. Dan Mari Diskusi kali ini cukup lumayan spesial karena gue mendatangkan satu anggota baru, calon anggota baru yang bakal bantu gue juga di Anak Tua, yaitu adalah adik gue sendiri. Perkenalkan diri boy. Halo, nama gue Bayu Pras. Iya. Ya kan? Yoi, bener ya kan? Nanya gimana sih? Gitu aja perkenalannya, gitu dulu. Betul. Gitu. Bayu Pras. Jadi adik gue bakal ngebantu lo. Sebenarnya ada ini ke PC lah ya nanti ya mungkin ya. Ya PC gadget lah. PC gadget dan lain-lain nanti bakal ada insight dari Bayu lah ke depannya untuk biar menambah warna dari Anak Tua. Tapi kali ini Bay, Ya. kita tidak akan membahas tentang gadget ataupun membahas tentang PC. Oke. Tetapi kita akan membahas tentang konsol yang udah banyak banget teman-teman yang DM gue minta bang, tolong atuh dibahas di Mari Diskusi tentang PS5 yang katanya baik. Oke. Beritanya lu pasti udah dengar juga kan? Karena sebelum bikin video juga kita udah sempat ngobrol juga bahwa katanya PS5 ini akan dalam peluncurannya baik. Ya. Itu limited katanya, terbatas. Jadi dibatasi hanya 5 sampai 6 juta unit saja worldwide loh. Oke. Worldwide itu cuma diproduksi 5-6 juta. Untuk masalah si kenapanya mungkin ya pasti terkait Covid dong boy. Ya. Karena kan tenaga kerja dari pabrik-pabriknya apa segala macam itu butuh nge-packing, terus merakit si mesin itu sendiri dan lain-lain dan Ya. dengan kondisi seperti ini tentunya akan berkurang juga. Ditambah juga PS5 juga akan melihat dulu demand-nya seperti apa, baru nanti supply-nya ditambah. At least ini akan dijaga sama PlayStation sampai Maret ya kalau nggak salah 2021 ya. Pokoknya ini akan terjadi sampai 2021. Tidak akan bertambah dari 5 atau 6 juta itu. Ya. Lalu apa yang perlu kita bahas kalau gitu? Yang perlu kita bahas adalah kenapa gitu ya. Kenapa PST memilih seperti ini? Karena kalau kita mengingat dari PS4 di tahun 2013 lalu, pada 2 kuartal pertama, 6 bulan pertama itu terjual kurang lebih 7,5 juta unit. Dan sampai detik ini PlayStation 4 itu udah terjual berapa Bay? 100 jutaan ya, 100 juta unit lebih. 100 juta unit lebih. Walaupun tidak mengalahkan PS2 ya, 155 juta unit, tetapi at least 100 juta unit itu udah sama dengan jumlah PS1 Bay penjualannya. Jadi kalau kalian bingung, emang 5-6 juta tuh kecil apa gede gitu ya? Kalau dibandingkan dengan angka si PS4, PS1 atau yang paling besar PS2 kecil banget sih 6 juta. Betul. Jadi 6 juta tuh mungkin kalau emang pembagian yang gak rata di Indonesia aja habis gitu istilahnya. Dan nyampe 10%-nya dari PS2 bahkan itu. Gitu. Jadi emang kalau kalian mau ngebayangin apakah 6 juta atau 5 juta ini angka yang kecil ya kecil gitu. Tapi kalau kita sedikit dulu sebelum kita diskusi lebih panjang baik. Kita melihat juga memang PS5 ini memiliki spesifikasi yang agak ambisius ya. Ya. Jadi memang dari berbagai lini baik sebenarnya Xbox Series X maupun si PS5 ini dua-duanya tuh ambisius untuk mengejar performa yang luar biasa kan. Dan melihat dari harganya juga katanya ada di around 450-an ya. 50-an sampai 550-an dolar. Ya. Artinya harga yang paling tingginya kita akan bertemu dengan harga 8 jutaan lebih. Jauh di bawah iPhone. Sebetulnya. Iya juga. Kalian yang ngantri di Apple Store ya, bener juga ya. ini murah banget. Sebetulnya iya ya. Iyalah. Jadi kan kalau secara harga 8 jutaan. Dan banyak teman-teman juga yang nanya nih, Bay. Ini kita bahas masalah harga dulu deh. Yeah. Masalah harga 8 jutaan yang memang menurut Sony PlayStation sendiri itu harga yang lebih tinggi daripada konsol-konsol sebelumnya. Iya. Karena dulu itu harganya 399. 400 lah. $400 yang dimana Xbox itu di $100 lebih mahal. Iya. Kali ini dia menyentuh harga $500 lebih. Kemungkinan bisa nyampe ke sana dan Range-nya ya. Range-nya, 450 betul. sampai 550. Betul. Dan itu di atas dari yang PS4 waktu pertama rilis, Bay. Ya. Tentu saja ada ketidaknyamanan juga dari PlayStation karena memang biasanya dia bisa menjual lebih murah. Ya. Tetapi paling tadi dia cukup pede bahwa memang mesin yang dia jual ini harusnya mesin yang memang tangguh gitu loh. Oke. Memang worth it untuk dibayar segitu. Tetapi sebenarnya kalau teman-teman nanya apakah harganya akan sesuai atau tidak bila mana sudah mencapai pasar di Indonesia, melihat dengan adanya representatif PlayStation di Indonesia, benar nggak? Ya. PlayStation kan udah di Indonesia. Udah. Harusnya menurut gue sih harganya agak aman, Bay. Setuju gak sih lu? Iya dong. Harusnya iya dong. Dengan si PlayStation ada di Indonesia itu ya membantu banget. Harusnya tidak seliar Nintendo Switch atau Xbox yang memang
tidak ada representatifnya, tidak ada yang atur gitu. Jadi tergantung adanya barangnya harganya. Ya, tapi mungkin teman-teman juga banyak yang mempertanyakan kalau misalnya cuma diproduksi sesedikit itu apakah nanti setelah banyak harganya akan turun? Menurut lu mungkin gak sih harganya tadinya segini terus setelah nanti 2021 lewat terus udah mulai mass production akhirnya turun harganya? Ya ini kita ngobrol bego-begoan aja karena kita aja. Ini kan diskusi aja. Diskusi aja. Kalau menurut gua sih tidak dalam waktu yang dekat kalaupun si harganya turun. Karena dari 6 juta konsol yang terjual itu akan muncul YouTuber baru. Oh iya benar. Ya kan, review baru, segala macam yang baru tentang PS yang bahkan bisa bikin harganya makin tinggi lagi sebenarnya. Ya kita nggak tahu ya. Iya, at least bertahan lah ya. Setidaknya bertahan harganya gitu ya. Jadi hitungan tahun lah kali kalau emang dia bakal akhirnya menurunkan gitu ya. Nah oke, lalu selanjutnya adalah kita bahas sedikit tentang backward compatibility boy. Backward compatibility ini adalah sesuatu yang disematkan di PS5 dan menurut gue adalah langkah yang cukup baik dari PlayStation untuk memasukkan ini. Walaupun banyak sekali teman-teman yang cukup kecewa juga karena backwardnya itu cuma sampai PS4 boy. Padahal orang-orang kan pengennya mah, wah sampai PS1 dong gitu ya. Walaupun gue nggak tahu apakah itu semua atau tidak ya. Apakah itu cuma sekedar kepengenan kalian setelah ada kalian nggak pakai juga ntar fitur ujung-ujungnya. Kita nggak ngerti karena memang pada dasarnya PS5 itu adalah sebuah konsol yang harusnya memainkan game dengan kualitas yang sangat bagus gitu. Saat itu backwardnya kejauhan juga memang agak sedikit aneh ya gitu sebetulnya. Lu tiba-tiba main sebuah mesin yang bisa 4K up bahkan bisa sampai 8K mungkin gitu ya. Tiba-tiba lu main game yang kualitas gambarnya PS1, PS2 gitu. Kayak agak aneh emang sebenarnya. Makanya mungkin dia hentikan di PS4. Iya, jadi kayak yang fans-fansnya PS ini tuh pengen backward sama PS1 tuh hanya untuk muasin kecintaan dia sama PS aja, bukan untuk sebenarnya dimainin. Ya kan? Cuman bisa nih nostalgia sekali 2 kali udah gitu doang untuk muasin itu doang. Betul. Dan memang pihak PlayStation pastinya sudah berpikir bahwa ya impactnya nggak akan segede gitu pun gue taruh gitu. Jadi kan gue udah pernah bilang juga Bay, bahwa sebenarnya PS3 di awal tuh Bay, itu bisa backward ke PS2. Bisa. Dengan memakai 2 chip di dalam mesinnya, chip PS2 dan chip PS3. Tapi pada akhirnya harganya jadi terlampau mahal. Harganya terlampau mahal, akhirnya penjualannya buruk dan kalah sama Xbox 360. Akhirnya ngeluarin yang baru lagi dan dicopot lah chip dari PS2-nya itu. Akhirnya harganya bisa dijual dengan harga yang lebih murah dan setelah itu dia jadi laku. Dan tentunya gue akan berpikir bahwa PlayStation tidak akan mau dong mengulang kesalahan yang sama, gitu kan? Makanya dia tidak lagi melakukan itu boy. Jadi dia caranya sekarang adalah dia memasukkan ideologi algoritma yang bisa membaca game-game dari PS4, tapi tidak ada chip PS4 di dalamnya. Ya, jadi sebenarnya kalau yang setahu gue sih, arsitektur chipnya masih sama. Oh gitu ya? Arsitekturnya kalau yang gue pernah baca sih, kalau nggak salah arsitektur chipnya si PS4 dan PS5 itu sama, makanya mudah untuk dia dibikin backward gitu. Oh gitu, oke. Udah ya, tadi jadi diskusi mengenai itu, harga dan lain-lain. Silahkan kalian ikut diskusi ya di kolom komentar. Dan sekarang kita mau masuk ke yang paling punchline-nya gitu, baik. Apa tuh? Iya teh nu paling ditunggu-tunggu untuk dibahas buat gue pribadi at least gitu. Apa tuh? Yaitu mengenai adanya juga berita di mana PS4 itu baik yang slim maupun yang pro yang barunya nanti setelah PS5 keluar itu akan mendapatkan potongan harga yang cukup besar baik. Dan ini menjadi sebuah berita yang menurut gue cukup apa ya? Kalau gue justru cukup kaget. Artinya PlayStation akan tetap mengencourage bahasa Indonesia non. Ya tetap mengajak para player ini untuk membeli mesin baru tapi PS4 baik. Di mana PS5 sebenarnya udah rilis. Apakah itu bukan sebuah apa ya? Bisa kita pertanyakan banget ini apa maksudnya gitu loh. Ngapain sih dia tetap motong harga? Tapi ternyata katanya mereka itu mau memperbanyak user dari PlayStation Network dan PlayStation Plus lewat PS4. Tapi menurut sudut pandang lu boy, apa sebenarnya yang terjadi? Kenapa tiba-tiba PS5 udah keluar, limited juga unitnya dan tiba-tiba harga PS4 malah diturunin dan mengajak orang-orang untuk beli gitu? Menurut lu apa gitu yang terjadi sebenarnya? Menurut gua PS5 itu ditujukan untuk orang-orang yang sudah punya PS4. Oh jadi bukan user baru? Iya dong, PS5 itu tujuannya adalah orang-orang yang sudah punya PS4. Untuk upgrade. Menarik sekali guys. Iya, itu menarik. Iya kan? Karena banyak subscriber gue yang sering nanya kayak,
Bang, masih worth it nggak ya beli PS4 atau langsung PS5 aja? Iya. Iya kan? Iya kan? Iya. Jadi sebenarnya PS5 ini ditujukan untuk orang-orang yang sekarang pakai PS4 dan dia akan upgrade ke PS5 for a better experience gitu ya. Sementara si PS4 ini dimurahin, tujuannya bukan untuk orang yang sama dong. Tujuannya adalah untuk orang-orang yang belum punya PS4. Jadi ini tidak berbenturan sebenarnya. Jadi lu mau di zaman PS5 udah keluar nantinya lu tetap main PS4? Nggak masalah sebenarnya. Nggak masalah. Karena berarti PlayStation pun akan mensupport kedua konsol ini untuk tetap terupdate gitu menurut. Iya, sekarang gini. Orang-orang yang sekarang belum punya PS4, masalahnya apa sih? Yang mungkin yang paling mencolok adalah budget. Iya kan? That's why they cut the price. Iya, sekarang gini, ketika dia nggak mau beli PS4, terus keluar PS5, terus dia mau beli gitu? Terus dibeli gitu? Kan enggak. Kan ini si Sony itu meluaskan pasarnya sebenarnya. Betul. Gitu. Dia intinya meraup cuan sebesar mungkin. Yes. Wow, very good insight dari Boy ya. Jadi benar-benar apa ya? Terlihat petanya lebih jelas sekarang. Mungkin buat teman-teman juga lebih jelas bahwa memang kalau kalian yang masih ragu tentang bagaimana development dari PS4 setelah PS5 ini keluar, menurut gue apa yang dikemukakan oleh Bayu tadi adalah sebuah peta lah bisa dibilang ya. Jawaban secara tidak langsung bahwa sebenarnya lu nggak usah khawatir gitu. Ya ini bisnis gitu. Ini bisnis, jadi intinya penjualan PS5 dan PS4 yang dimurahkan ini tidak berbenturan karena ditujukan untuk orang yang berbeda sebenarnya. Dan mereka semua bisa menikmati hal yang hampir mirip. With difference level aja sebenarnya. Iya gitu. Kayak misalnya gini deh, kayak pengguna iPad 6 sama iPad Pro, sebenarnya mereka mendapatkan OS yang sama. Iya. Walaupun yang iPad 6 nggak bisa dapetin layar yang 120 Hz misalnya. Iya. Gitu. Itu pun mungkin gue nggak tahu juga sih, gue nggak dalamin juga. Cuman mungkin itu yang dirasakan nanti sama pemilik PS4 dan PS5 gitu bedanya. Gue setuju karena memang banyak banget kan orang yang sangat bingung antara beli langsung PS5 atau beli dulu PS4. Nah menurut gue pribadi, yang setelah mendengar juga insight dari lu Boy, menurut gue sangat make sense kalau sebenarnya sebelum lu beli PS5 beli dulu aja PS4 dan suka dulu dengan apa yang ada di PS4, mainin game-game yang ada di PS4, mengerti dulu hal-hal yang ada di sana, baru lu upgrade ke PS5. Karena menurut gue PS5 bakal punya nyawa yang cukup panjang gitu menurut gue. Oh iya. Iya gak? Jadi maksud gue don't be rush gitu. PlayStation sendiri cukup tetap pede dengan memproduksi hanya 6 juta bahkan dari setahun peluncurannya. 2021 dia bilang gak akan ada penambahan. Berarti sepede itu dia masih akan mendevelop PS4 menurut gue. Dan ini merupakan sebuah jawaban buat kalian semua yang masih ragu kira-kira investasi di PS4 atau PS5 gitu. Kalau menurut gue sih sebenarnya based on budget aja gitu. Iya. Ketika kita ngomongin 8 atau 9 juta di zaman sekarang, udah bukan harga yang sangat tinggi kalau dibandingin waktu saat kita beli PS3. Iya. Bukan harga yang sangat fantastis sebenarnya. Iya, harganya PS5 berapa? 8 juta gitu. It's okay gitu ya. Ya udah. Iya, dan lu dapetin mesin yang segila itu gitu. Iya, maksudnya gini loh. Ketika PS5 ini berarti datang dengan banyak hal yang baru. Of course. Iya kan? Yes. Di DualSense aja udah amazing gitu buat gua mah ya. DualSense aja itu udah bikin nih sticknya udah gila gitu. Iya gitu, sticknya udah oke banget kayaknya gitu. Sekarang kalau lu mau bandingin sama ROG yang paling murah pun ya gitu harganya gitu juga gitu. Iya betul. Saat nanti PS5 rilis dan PS4 dipotong harganya, ya itu waktunya lu untuk loncat ke konsol dan tetap worth it gitu. Walaupun yang lain mungkin beli PS5, lu beli PS4. Karena gue nggak ngerti sih ya. Kalau dari sisi grafik sih kayaknya PS4 udah memuaskan sebenarnya. Gitu. Gue yakin sih PS5 akan lebih bagus. Pastinya. Kayak lu main di PC, antara lu main low sama high gitu. Betul. Kalau lu nggak tilik-tilik amat, ya fine gitu. Iya kan? Karena nggak semua orang juga memang segila itu sama grafik lah. Gue yakin. Karena gue yakin, di awal perilisan PS5 sampai setahun pertamanya, mereka juga masih sambil mendevelop apalagi yang bisa diulik dari PS5. Iya nggak? Tentunya pas dari perilisan awal PlayStation 5 ini tidak langsung dia mencapai top performance-nya. Oh iya. Iya nggak? Iya, itu. Kan kita juga ngelihat nih Boy, kayak misalnya Crytek. Lo pasti tahu Crytek. Crytek ini adalah salah satu developer yang bikin salah satu game PC dengan grafik yang dulu paling
amazing. Iya, legendaris ya. Legendaris banget. Jadi benchmark grafik tuh betul. Crysis. Dan dia hilang boy di peredaran di eranya PS4 kemarin. Warface juga game lama 2013. Jadi nggak banyak game yang dia rilis. Oh dia Rise Son of Rome. Tapi itu Xbox One awal banget kan. Buat tes konsol doang ya kan. Buat ngetes. Oh ini konsol gue jalan nih. Betul. Dan tiba-tiba sekarang dia sounding bahwa dia bikin remaster. Terus dia lagi hiring people lagi. Jadi menurut gue beberapa developer pun masih menyiapkan sesuatu untuk di next gen. Dimana impactnya mungkin bakal kita rasakan baru nanti boy, maksud gue. Akan cukup panjang gitu. Akan cukup panjang sampai akhirnya kita akan bisa merasakan itu. So lu enjoy with your PS4 ya nggak? Ya jadi kata Bayu yang tadi Bayu udah bilang ikutin budget lu juga, kebutuhan lu juga, nggak usah over gitu ya. Lu belum butuh tapi lu udah kayak gua harus PS5. For what reason man gitu. Kalau emang lu belum pernah punya PS4 nggak ada salahnya seperti yang Bayu bilang, punya aja dulu PS4, setelah itu baru upgrade ke PS5 di waktu yang tepat. Setuju dong? Setuju. Gitu. So diskusinya seperti itu. Jadi mungkin gua sama Bayu kalau kalian suka diskusi seperti ini mungkin terdengar agak sedikit lebih serius, tapi ini diskusi yang memang gue inginkan ada di mari diskusinya anak tua gitu. Jadi kalau kalian mau ikutan diskusi di bawah, pendapat kalian sebenarnya kayak gimana dari apa yang udah kita berdua omongin ya Boy? Silakan kalian taruh di bawah, dan kalau kalian mau lagi dengerin gue diskusi bareng sama Bayu, juga tulis di kolom komentar atau langsung DM juga ke gue boleh. Oke, mungkin cukup kali ya segitu ya Boy? Cukup dulu ya. Kayaknya kurang lebih itu yang bisa kita share sama kalian. Mudah-mudahan ada insight yang bisa kalian dapat juga, dan ada bahan diskusi di tengah WiFi ini ya. So stay safe everybody. Thank you udah nonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe channel Anak Tua kalau kalian suka dengan video-video yang gue bikin. Jangan lupa juga buat like, comment, dan yang paling penting adalah share, karena berbagi itu berbagi itu indah teman-teman. Jangan lupa juga follow Instagram Anak Tua di @anaktua_, dan merchandise-nya di @plw original. Buat kalian yang mau tanya-tanya hal-hal yang berkaitannya dengan gua, tolong langsung aja DM ke akun pribadi gua di @ditowangsa. Jangan ke Anak Tua, nanti numpuk di sana semua ya. Oke, gitu aja. Gua Dito Wangsa dan gua Bayu Pras. Udahan dulu play original, bangun original, dan jangan lupa bersyukur. Bye bye.